wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah puisi yang berjudul Sajak Bulan Purnama karya W.S. Rendra untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi sastra dengan dosen pengampu Ibu Dr. E.N. Nurhasana SSMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrazad Maharani dengan NPM 23106310 899. Saya Rizky Alpia dengan NPM 23106310 8134. Saya Mutia Haristi Zahra dengan NPM 23106310 826. Selamat menyaksikan. Kita tersenyum bukanlah karena sedang bersandiwara, bukan karena senyuman adalah suatu kedok, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap kita untuk Tuhan, manusia sesama, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Pengertian puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala unsur bahasa seperti irama, rima, penyusunan lirik dan bait, serta gaya bahasa yang dipilih dan ditata secara cermat. Puisi terdiri dari dua jenis, yaitu puisi lama dan puisi modern. Puisi lama masih terikat oleh aturan-aturan tertentu seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris pada setiap bait, dan rima yang harus sama. Sedangkan puisi modern tidak terikat dengan rima, irama, dan baris. Pengertian apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah kegiatan penghargaan, penilaian, dan pemahaman terhadap suatu karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa. Apresiasi sastra dapat dilakukan dengan membaca atau menikmati karya sastra secara langsung, maupun dengan mempelajari buku-buku atau esai yang membahas dan memberi penilaian terhadap suatu karya sastra. Tujuan dari apresiasi sastra adalah untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengapresiasi suatu cipta sastra, serta meningkatkan penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Unsur pembangun apresiasi sastra meliputi unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik apresiasi sastra terdiri dari gaya bahasa, diksi, nada, tipografi, verifikasi, dan struktur fisik puisi. Sedangkan unsur batin apresiasi sastra terdiri dari rasa, tema, suasana, dan makna. Biografi W.S. Rendra. W.S. Rendra yang bernama asli Willy Brodo Surendra Broto lahir di Solo pada tanggal 7 November 1935 dari pasangan R. Ciapriano Sugeng Broatmojo dan Raden Ayu Catriani Ismadila. Ayahnya adalah seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa di Sekolah Katolik Solo. Di samping sebagai dramawan nasional, ibunya adalah penari serimping di Keraton Surakarta. Masa kecil hingga remaja Rendra berada di kota kelahirannya. Penyair dan budiawan yang diberi julukan si burung merak ini menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Kamis pukul 22.20 waktu bagian barat pada usia 74 tahun. Ribuan pelayat menghadiri proses pemakaman dramawan W.S. Rendra di Kompleks Pemakaman Keluarga di kawasan Cipayung Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat, Jumat siang. Ia mulai pendidikannya dari TK tahun 1942 hingga menyelesaikan sekolah menengah atasnya SMA tahun 1952 di Sekolah Katolik Solo selama SMA. Rendra pergi ke Jakarta dengan masuk bersekolah di akademik luar negeri. Ternyata akademi tersebut telah tutup, lalu ia pergi ke Yogyakarta dan masuk Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada. Walaupun tidak menyelesaikan kuliahnya, tidak berarti ia berhenti belajar. Pada tahun 1954, ia memperdalam pengetahuannya dalam bidang drama dan tari di Amerika. Ia mendapatkan beasiswa dari American Academy of Dramatical Art atau AADA. Ia juga mengikuti seminar kesusastraan di Universitas Harvard atas undangan pemerintah setempat. Rendra diberi julukan si burung merak.
Bakat sastra Rendra sudah mulai terlihat ketika ia duduk di bangku SMP. Saat itu, ia sudah mulai menunjukkan kemampuannya dengan menulis puisi, cerpen, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolahnya. Bukan hanya menulis, ternyata ia juga pandai di atas panggung. Ia mementaskan beberapa dramanya sebagai pembaca puisi yang sangat berbakat. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Setelah itu, puisinya pun lancar mengalir menghiasi berbagai majalah pada saat itu seperti Kisah, Seni, Basis, Konfrontasi, dan Siasat Baru. Hal itu terus berlanjut, terutama dalam majalah tahun 60-an dan tahun 70-an. Kaki Palsu adalah drama pertamanya yang dipentaskan ketika ia di SMP. Orang-orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya yang mendapat penghargaan dan hadiah pertama dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan di Kebudayaan, Yogyakarta. Pada saat itu, ia sudah duduk di SMA. Penghargaan itu membuatnya sangat bergairah untuk berkarya. Puisinya penuh nilai dan moral serta berenergi dalam membangun negeri ini karena banyaknya ketidakpedulian dan pengabaian dan dalam penegakan jiwa karena adanya penyimpangan dan kesewenang-wenangan. Ralph Arthur dalam bukunya Sastra Indonesia Modern 2 tahun 1989 berpendapat bahwa dalam sejarah kesusastraan Indonesia modern, Rendra tidak termasuk ke dalam salah satu angkatan atau kelompok seperti angkatan 45, angkatan 60-an atau angkatan 70-an. Dari karyanya terlihat bahwa ia mempunyai kepribadian dan kebebasan sendiri. Karya Rendra tidak hanya terkenal di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Ia juga aktif mengikuti festival di luar negeri, diantaranya yang pertama adalah The Rotterdam International Property Festival tahun 1971 dan tahun 1979. Yang kedua ada The Valmiki International Property Festival New Delhi tahun 1985. Yang ketiga ada Bernil Horizontal Festival Berlin tahun 1985. Yang keempat ada The First New York Festival of the Arts tahun 1988. Yang kelima ada Subelto Festival Melbourne, Hartford Property Festival Bhopal tahun 1989. Yang keenam ada World Property Festival Kuala Lumpur tahun 1992 dan Tokyo Festival tahun 1995. Pada tahun 1961, sepulang dari Amerika, Rendra mendirikan grup teater di Yogyakarta. Akan tetapi, grup itu terhenti karena ia pergi ke Amerika. Ketika kembali ke Indonesia, tahun 1968, ia membentuk kembali grup teater yang bernama Bengkel Teater. Bengkel Teater ini sangat terkenal di Indonesia dan memberi suasana baru di kehidupan teater di tanah air. Sampai sekarang, Bengkel Teater masih berdiri dan menjadi basis kegiatan keseniannya. Pada perkembangannya, Bengkel Teater dipindahkan Rendra di Depok. Rendra menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2010 pukul 22.20 waktu bagian barat pada usia 74 tahun. Ribuan pelayat menghadiri proses pemakaman dramawan W.S. Rendra di Kompleks Pemakaman Keluarga di kawasan Cipayung Jaya, Citayam, Depok, Jawa Barat. Kini Rendra telah meninggalkan dunia untuk selamanya, tetapi puisi dan semua karya sastra tidak pernah mati. Adapun karya-karya W.S. Rendra yaitu ada kumpulan puisi. Yang pertama ada Balada Orang-Orang Tercinta tahun 1957, yang kedua ada Kumpulan Sajak tahun 1961, yang ketiga ada Blues untuk Boni tahun 1971, yang keempat ada Sajak-Sajak Sepatu Tua tahun 1972, yang kelima ada Nyanyian Orang Urakan tahun 1985, yang keenam ada Potret Pembangunan dalam Puisi tahun 1983, yang ketujuh ada Sebabkan oleh Angin tahun 1993, yang kedelapan ada Orang-Orang Rangkas Bitung tahun 1993. Adapun drama, yang pertama ada Orang-Orang Tikungan Jalan tahun 1954, yang kedua ada Selamatkan Anak Cucu Sulaiman tahun 1967,
Yang ketiga ada Mastodon dan Burung Kondor tahun 1972. Yang keempat ada Kisah Perjuangan Suku Naga tahun 1975. Dan yang kelima ada Sekda tahun 1977. Yang keenam ada Penembusan Reso tahun 1986. Lalu ada kumpulan esai mempertimbangkan tradisi tahun 1983. Rendra telah menerima banyak penghargaan, antara lain hadiah pertama Sayembara Penulisan Drama dari Bagian Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jogja tahun 1954, hadiah Sastra Nasional BMKN tahun 1956, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia tahun 1970, hadiah Akademik Jakarta tahun 1975, hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1976, penghargaan Akademik Malik tahun 1989, dan DCL Wired Award 1996. Sajak Bulan Purnama, karya W.S. Rendra. Bulan terbit dari lautan, rambutnya yang tergerai ia kibaskan, dan menjelang malam wajahnya yang bundar menyinari gubuk-gubuk kaum gelandangan kota Jakarta. Langit sangat cerah, para pencuri bermain gitar, dan kaum pelacur naik penghasilannya. Malam yang permai, anugerah bagi sopir taksi, pertanda nasib baik bagi tukang kopi di kaki 5. Bulan purnama duduk di sanggul bambu, dan cahayanya yang kemilau membuat tuannya gemetaran. Kemari kamu, kata tuannya. Tidak tuan, aku takut nyonya. Karena sudah penasaran oleh cahaya rembulan, maka tuannya bertindak masuk dapur dan langsung menerkamnya. Bulan purnama raya masuk ke perut babu, lalu naik ke ubun-ubun, menjadi mimpi yang gemilang. Menjelang pukul 2, rembulan turun di jalan raya. Dengan rok satin putih dan parfum yang tajam baunya, ia disambar petugas keamanan, lalu disuguhkan pada tamu negara yang haus akan hiburan. Jogja, 22 Oktober 1976. Potret pembangunan dalam puisi. Baik, setelah puisi tersebut dibacakan, alangkah baiknya kita mengetahui nih makna dari isi puisi tersebut. Adapun puisi Sajak Bulan Purnama karya W.S. Rendra adalah sebuah karya sastra yang merangkum beragam elemen, termasuk gambaran alam, kehidupan kota, dan interaksi sosial. Nah, adapun yang pertama, adanya kata bulan purnama dalam puisi ini menandakan sebagai simbol kemegahan dan keindahan alam. W.S. Rendra menciptakan suasana yang luar biasa dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari di Jakarta. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan kekuatan alam yang tetap ada di tengah keramaian kota. Yang kedua, puisi ini mengandung gambaran hidup malam di kota. Puisi ini menggambarkan kehidupan malam di kota Jakarta, terutama bagi mereka yang hidup di jalanan, seperti kaum gelandangan, pencuri, dan pelacur. Malam yang cerah dan purnama membawa berkah bagi beberapa orang, seperti supir taksi dan tukang kopi. Ini mencerminkan kehidupan yang dinamis dan beragam di kota metropolitan. Yang ketiga, di dalam makna puisi ini terdapat konflik sosial, yang dimana puisi ini menciptakan konflik sosial antara majikan dan pembantunya atau babu. Ketika majikan tergoda oleh kecantikan bulan purnama dan merasa penasaran, ia memaksa babu untuk memenuhi keinginannya. Ini menggambarkan ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi yang mungkin dialami oleh mereka yang berada di bawah dalam struktur sosial. Yang keempat, makna dalam puisi ini adalah kritik terhadap moralitas. Puisi ini dapat dianggap sebagai kritik terhadap moralitas dan tindakan amoral yang dilakukan oleh sebagian orang. Karena tindakan majikan yang memaksa babu bisa dianggap sebagai tindakan yang salah dan merendahkan martabat manusia.
Yang kelima, makna puisi ini mengandung konflik identitas, yang dimana konflik identitas ini dalam puisi muncul ketika bulan purnama turun ke jalan dan disambar oleh petugas keamanan, lalu digunakan untuk menghibur tamu negara. Ini mencerminkan penghormatan atas budaya dan seni yang terkadang dapat dianggap sebagai komoditas atau hiburan semata. Yang keenam, di dalam puisi ini terdapat gaya bahasa yang kuat. W.S. Rendra menggunakan bahasa yang kuat dan deskriptif dalam puisi ini untuk menciptakan gambaran yang hidup. Ia menggunakan kata-kata yang indah untuk menggambarkan bulan purnama seperti cahayanya yang gemilang, yang membantu pembaca merasakan keindahan alam tersebut. Yang terakhir, makna yang terdapat di dalam isi puisi ini yaitu pesan kritik sosial. Puisi ini mungkin mencoba menyampaikan pesan kritik sosial terkait ketidaksetaraan, eksploitasi, dan perilaku amoral dalam masyarakat. Ini dapat dianggap sebagai cara penyair menggambarkan realitas sosial yang terkadang tidak seindah bulan purnama yang gemilang. Nah, puisi Sajak Bulan Purnama ini juga menggambarkan kontras antara keindahan alam dan realitas sosial yang keras di kota Jakarta. Ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan moralitas dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan gaya bahasa yang kuat dan deskripsi yang indah, puisi ini membangkitkan berbagai perasaan dan pemikiran yang mendalam.